Untung Ibu Mega lapang dada. Katanya partai pemenang itulah yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Baik, berdasarkan ulasan video daripada kepemimpinan Megawati adalah bentuk salah satu kepemimpinan perempuan di masa era sekarang. Hal ini menunjukkan adanya kontekstualitas hadis yang tertera dalam tekstual pada zaman Rasulullah. Oke, di sini sebelum kita memahami terlebih jauh, alangkah lebih baiknya kita memahami apa itu kontekstualitas. Kontekstualitas sendiri yaitu usaha penyesuaian di mana secara tekstual akan diterapkan pada perkembangan saat ini, di mana inklusivitas dalam berdakwah. Artinya, kita bisa memposisikan diri dengan menyelesaikan segala masalah atas perbedaan yang diselesaikan tidak selalu ekstrim. Nah, peran di sini moderasi beragama berlaku bahwasanya terdapat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, yang mana pejabat pemimpin bangsa Indonesia sudah terbukti, yaitu banyak perempuan-perempuan yang mengejar cita-citanya dan memiliki hak untuk bereksistensi. Secara tekstual, pada zaman Rasulullah, hadis tersebut tidak dikenakan bahwasanya jika suatu urusan yang diserahkan kepada bukan ahlinya, maka dinyatakan akan kehancurannya. Bukan ahlinya di sini artinya bukan laki-laki. Jadi di sini perempuan. Hadis di sini terterakan bahwasanya beliau berkata pada saat kondisi di mana salah satu pengangkatan raja sahabat yaitu telah meninggal dunia akibat terbunuhnya suatu perang, sehingga diangkatlah suatu kepemimpinan yang bernama Buaran. Disitulah kepemimpinan perempuan ada, namun Rasulullah beliau berkata dan bersabda, qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla Farisa qad malaku alaihim binta Kisra qala la yufliha qaumun walau amro humul amro'atun. Hadis Bukhari meneruskan, saat itu Kaisar Persia meninggal, lalu Rasulullah bersabda, siapa yang menjadi penggantinya? Lalu menjawabnya, putrinya, yaitu Buaran. Nabi pun bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya mereka kepada seorang perempuan. Hadis secara tekstual di sini, perempuan tidak diperbolehkan untuk menjadi pemimpin sebagaimana memimpin rakyat masyarakat, meskipun di situ pemimpin perempuan masih dalam sanad dan keturunan dari raja-raja sebelumnya. Kenapa alasannya? Karena pada saat itu perempuan dianggap lemah, bukan hanya lemah kepada tenaga, melainkan lemah akal dan pikiran, jauh berbeda dengan laki-laki. Dan pada saat itu laki-laki memiliki pendidikan yang lebih tinggi dibanding dengan perempuan. Namun tidak menutup kemungkinan adanya moderasi beragama ini. Semakin waktu berjalan, semakin kompleks pula kehidupan, teknologi semakin berjalan, perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju. Nah, dengan kemajuan ini memiliki inisiatif untuk para perempuan berhak untuk menuntut pendidikan yang jauh lebih tinggi dan setara dengan laki-laki. Jadi tidak hanya seorang laki-laki yang dapat berkiprah dan mewujudkan ambisi dan tujuannya. Baik, menurut Kiai Haji Hussein Muhammad dalam hadis yang sudah diterangkan di atas,
bahwasanya pada saat itu masyarakat, para sahabat tidak melihat pemahaman secara sosiologis ataupun kontekstualis, di mana perempuan menjadi subordinasi laki-laki dan muncul dari adanya peradaban sebagaimana kepemimpinan. Bagaimana jika perempuan mau dihormati, mau dijadikan sebuah kepemimpinan, sedangkan derajat perempuan saja belum dihormati sepenuhnya. Mengedepankan keseimbangan dalam kesetaraan gender di sini menunjukkan bahwasanya perempuan ataupun laki-laki memiliki hak yang sama, memiliki derajat yang sama, dan memiliki kesempatan hak yang sama. Jadi, dalam eksistensi pemilihan kepemimpinan untuk menaungi masyarakat semuanya, bukan hanya dilihat dari jenis kelamin, melainkan potensi integritas yang ia miliki. Dan pada saat di era modern ini, perempuan juga memiliki integritas yang lebih ataupun sama seperti laki-laki. Untuk menguatkan hadis secara tekstual, yaitu bukan hanya pada sejarah historis, melainkan menurut pendapat ulama populer atau kontemporer. Dan terdapat juga pula dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, kami telah menciptakan laki-laki dan diciptakanlah seorang perempuan yang mana saling berbangsa-bangsa, saling bersuku-suku untuk mengenal antar keduanya, sebagaimana sesungguhnya antar keduanya adalah orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Menurut Kiai Haji Hussein Ahmad dalam pemahaman ayat tersebut, bahwasanya dibentuknya suatu syariat Islam yaitu berguna untuk umat manusia. Salah satunya tujuan umat manusia yaitu kemaslahatan bersama, keadilan, kerahmatan. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya kepemimpinan perempuan selagi masih ekstrim, selagi masih kepada tujuan manusia yaitu kemaslahatan bersama, jadi diperbolehkannya untuk pemimpin perempuan. Sekian dari penjelasan terkait kontekstualitas dalam kepemimpinan perempuan di masa moderasi beragama ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.